gengsinya dibandingkan profesi-profesi yang lain. Terima kasih ya. Santai saja. Diberikan waktu 30 menit dewan juri yang akan ambil waktu kurang lebih ini untuk diarahkan oleh Satu lagi sendiri Pak. Mayoritas sebenarnya yang Asian Games itu juga. Iwan Suprianto, Kepala Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar, Kementerian PUPR Jakarta. Selamat datang Bapak, kami persilakan untuk duduk. Dimulai dari sekarang. Saya Iwan Suprianto, Kepala Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kami dari Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 diamanatkan untuk melakukan rehabilitasi kurang lebih 10.000 sekolah negeri yang rusak, kemudian kurang lebih 1.000 madrasah negeri yang rusak, melanjutkan konstruksi dalam pengerjaan 40 PTN yang mangkrak, 9 PTKIN yang mangkrak, serta dukungan pembangunan venue PON 2020 di Papua, serta pembangunan 11 pasar rakyat pasca kebakaran dan terdampak gempa. Sepanjang karir saya sebagai ASN di Kementerian PUPR. Baiklah, selanjutnya kami persilakan Bapak untuk melakukan presentasi kepada Dewan Juri. Waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Mohon izin Bapak para juri yang kami hormati, izinkan saya untuk mempresentasikan apa yang telah kami lakukan. Lanjut. Ini adalah profil saya saat ini menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Di samping itu saya sebelumnya juga merupakan peneliti, Pak. Jadi saya peneliti utama sejak tahun 2012. Dan karena ditugaskan berada di luar unit Litbang, saya nonaktif sejak tahun 2017 untuk melaksanakan penugasan yang lain. Saat ini dalam jabatan saya sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar, ini adalah unit baru, Pak, yang baru terbentuk juga terkait dengan adanya penugasan dari Bapak Presiden yang mengalihkan beberapa pekerjaan, yaitu rehabilitasi sekolah yang rusak, kemudian rehabilitasi madrasah, kelanjutan pembangunan PTN PTKIN, kemudian pembangunan fasilitas olahraga dan pasar yang dialihkan dari beberapa kementerian ke Kementerian PUPR. Jadi kemudian dibentuklah unit baru, dan berdasarkan pengalaman mungkin Pak Menteri atau pimpinan mempercayakan kepada saya berdasarkan penanganan kegiatan yang sebelumnya yang telah saya lakukan. Lanjut. Ini yang tadi saya sampaikan, saya bertugas pada saat itu sebagai Direktur Bina Penataan Bangunan yang mendapat tugas untuk melakukan renovasi dan pembangunan venue Asian Games dan Asian Para Games, baik yang ada di GBK, kemudian di Ancol, di Jakabaring, Palembang, serta beberapa lokasi, ada 11 lokasi di Jawa Barat. Nah, ini mungkin berita kemarin yang cukup viral, ada sekolah yang ambruk dan sebagainya. Karena itu saya mendorong untuk ada standarisasi dan prototipe dari sekolah dan madrasah. Peraturan Menteri Pendidikan, kemudian peraturan Menteri Agama tentang madrasah sudah ada, tetapi kami integrasikan nanti menjadi standar terkait dengan persyaratan teknis bangunan gedung. Jadi ini yang menjadi sebuah standar untuk sekolah. Jadi sekolah bukan hanya fasilitasnya, tapi juga pola hidup bersih sehat juga kita tanamkan. Ada toilet, ada tempat sampah
Ini yang kita ajar, edukasi sejak dini kita ajarkan mulai dari sekolah. Terkait dengan tadi Making Indonesia 4.0 di PUPR, kami mendorong penerapan Building Information Modeling, jadi pemodelan konstruksi sampai 7 dimensi, Pak. Dan ini sudah diterapkan untuk pembangunan Asian Games dan Stadion Manahan. Jadi semuanya menjadi unit informasi. Lanjut. Sebagai peneliti, saya mengembangkan beberapa teknologi. Ada rumah pracetak, satu bambu laminasi. Mohon izin Pak Iwan, sudah pernah bertemu tahun 2012 yang lalu. Bapak ketika masih di Jawa Barat. Alhamdulillah ketemu fotonya Pak. Baik. Besok pindah ke sini Mas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak. Dan ini mungkin moto pribadi saya, dan ini yang memotivasi kepada seluruh jajaran saya, bahwa saya percaya bahwa hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasinya, Bapak. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami persilakan Dewan Juri 18 menit dimulai dari sekarang. Pak Iwan, istana yang di Papua, Pak Iwan juga ya? Rencana demikian Pak. Sudah survei ke sana Pak, menentukan lokasi dan sebagainya. Lokasinya di mana Pak? Ada sekitar 8 kilo dari jembatan yang baru diresmikan kemarin Pak, Yotefa ya. Delineasinya ada di sana. Biar jawab anak di sana. Pak Iwan, beliau sendiri kaget dan meledakkan di lokasi terletaknya ternyata tidak tepat waktu. Bahkan anggota DPR bilang undurkan saja Asian Games. Itu Pak Iwan yang kerja atau Pak Basuki yang kerja saat itu? Saya tidak bukan Superman, Pak Basuki juga bukan seorang Superman. Kami bekerja dalam sebuah super team, Pak. Oke, satu Pak terakhir. Belakangan ini banyak sekali yang pejabat yang tertangkap berkaitan dengan PUPR. Bagaimana cara supaya itu tidak terjadi? Baik Pak. Jadi terkait dengan itu, sebenarnya kami sudah ada SPIP. Kemudian kemarin kita bentuk unit kepatuhan internal. Dan khusus untuk yang kami lakukan sendiri dan saya menginternalisasi kepada jajaran, saya tekankan ada moto 5T Pak. Jadi ada tepat mutu, tepat biaya, kemudian tepat administrasi, dan pada akhirnya harus tepat manfaat. Di samping itu saya sebenarnya membuat quotes Pak. Ya, ada beberapa quotes yang saya share ke seluruh jajaran saya di grup ataupun di media sosial saya. Jadi misalnya saya mengingatkan untuk jangan melakukan, jangan nodai karya besarmu dengan hal-hal konyol atau hal-hal bodoh misalnya gitu. Atau mengingatkan terus bahwa bekerja niatkan untuk ibadah, karena bekal dunia dapat, kemudian bekal akhirat juga Anda dapatkan gitu. Jadi ini juga harus memotivasi teman-teman itu juga. Jadi ada sistemik yang kita bangun dan kemudian ada motivasi juga yang kita dorong kepada teman-teman. Oke, makasih Pak. Jadi kan PNS kan sudah komit dari awal, siap ditempatkan di mana saja. Pak Menteri mungkin melihat saya untuk peneliti sudah mencapai peneliti utama Pak. Dalam tahun 2012 sudah peneliti utama, dan kemudian tinggal untuk profesor riset. Kemudian Pak Menteri mungkin melihat ada kebutuhan organisasi untuk ditugaskan di luar unit litbang. Dan sebagai prajurit kan saya harus siap melaksanakan itu Pak. Apa challenge saya ketika masuk ke manajerial? Gimana Pak? Apa challenge saya ketika Pak Iwan dia tantangan ketika masuk manajerial dari peneliti? Kalau peneliti lebih kepada bagaimana kita memanage diri kita ya. Jadi bagaimana ide, gagasan kemudian kita wujudkan menjadi sebuah karya inovasi. Tetapi ketika berada di struktural, yang harus kita bangun, yang kita harus manage sebenarnya tim Pak. Tadi. Jadi bagaimana kerja bersama untuk mewujudkan satu tujuan. Bagaimana menghilangkan kepentingan-kepentingan pribadi untuk menjadi satu tujuan kepentingan bersama. Itu yang harus dimanage. Jadi perbedaan yang paling utama yang saya lihat adalah peneliti memanage diri sendiri untuk mencapai sebuah karya dan prestasi, tetapi kalau di struktural manajerial kita memanage sebuah teamwork gitu ya, teamwork untuk mencapai satu tujuan. Kendala apa yang paling sulit yang ditemukan ketika menjalankan tugas-tugas? Kendala yang paling sulit sebenarnya kita berhadapan dengan
berbagai macam latar belakang dan kepentingan berbagai pihak. Ya, kita bekerja dengan kontraktor yang profit oriented, kemudian bekerja dengan pasukan yang mungkin berbeda-beda motivasi, kemudian target pimpinan, karena ini juga dikerjakan dengan lintas kementerian, di bawah Kementerian Olahraga, kemudian dilaksanakan PUPR, di bawah koordinasi Kemenku PMK, tetapi juga melibatkan pihak PONI, Inasgok, Inapgok, dan sebagainya. Nah, ini kita juga membatasi agar diri kita dan teman-teman ini juga tidak, yang saya ingatkan, jangan main-main, jangan ikut bermain, dan yang ketiga yang nggak kalah penting yang mungkin kita nggak tahu adalah jangan terjebak di dalam permainan. Itu yang terus saya internalisasi dan saya ingatkan. Itu saya buat quotes dan terus saya internalisasi termasuk operasional. Tender prinsipnya terbuka, jadi terbuka, kecuali ada pengecualian khusus di Papua, ada perpres kan Pak, untuk pengusaha orang asli Papua. Motivasi saya itu di situ. Jadi uang mungkin, mohon maaf dengan segala. Ya Pak, sedikit aja Pak. Ya, tadi Bapak udah menyinggung soal sekolah yang roboh ya Pak ya. Selasa lalu kan di Pasuruan, satu guru dan anak kelas 2 SD 8 tahun meninggal. Tadi udah ada rencana untuk bangunan sekolah yang ke depan seperti apa. Tapi bangunan yang seperti itu, yang rawan seperti itu kan jumlahnya sangat banyak Pak. Bagaimana Bapak mengatasi PR itu? Apakah itu masuk tugas Bapak di bidang ini atau? Ya, jadi amanat Presiden adalah melakukan rehab terhadap itu tadi Pak, 10.000 Pak, 10.453 itu data dari Kementerian Pendidikan yang diserahkan kepada PUPR untuk tangani di seluruh Indonesia. Apakah ada waktu target berapa lama gitu? Sementara dari 10.000 tersebut sudah kami identifikasi seluruhnya, ada sekitar 5.000 sekian itu masih kondisinya baik sebenarnya, masih kondisinya baik. Dan ada 5.000 sisanya yang kita tangani. Tahun ini insya Allah kita akan selesaikan sekitar 1.500 sampai 1.600 sekolah. Desember ini selesai. Dari tahun depan kita targetkan ada sekitar 1.300 juga. Sehingga harapan saya 3 atau 4 tahun seluruhnya sudah dibangun dengan baik. Tapi itu bukan satu-satunya. Yang berikutnya adalah bagaimana mendorong pemeliharaan. Karena kelemahan mendasar adalah sebenarnya kurang pemeliharaan bangunan-bangunan itu, jadi dibiarkan begitu saja, kan ada masanya yang harus dirawat. Nah, ini yang kita dorong. Jadi ada regulasi. Saat ini saya sedang membuat pedomannya. Jadi pedoman untuk konstruksi tadi, standarisasinya untuk sekolah dan ini, kemudian pemeliharaannya. Kan sebenarnya secara Kementerian Keuangan sudah ada alokasi, ada namanya RKBMN, Rencana Kerja untuk Barang Milik Negara. Harusnya harus dialokasikan itu. Dan siapa melakukannya? Karena ini harus kontrol, karena pelaksanaannya kan kewenangan kita kembalikan lagi ke daerah. Nah, harapan saya dengan penanganan ini tidak seluruhnya, tidak seterusnya akan ditangani PUPR. Saya berharap saya yang memulai di unit baru ini, saya juga menginginkan yang mengakhiri Pak, mengembalikan unit ini kembali ke kementerian-kementerian itu. Dengan cara apa? Kita tahun pertama ini kami tangani Pak, tahun berikutnya separuh mungkin kami tangani, separuh kita dampingi Pak. Jadi mereka kerjakan tapi kita dampingi, dipelajari. Tahun berikutnya mungkin 75% mereka 25% kita tangani, 75% kita dampingi. Berikutnya 100% kita dampingi. Setelah itu mungkin harapan saya setelah 2024 Pak, tinggal landas kembali lagi ke kementerian-kementerian tersebut, tapi sudah dengan cara yang benar, sudah punya pengalaman kita dampingi yang benar. Itu yang kita dorong, itu yang kita masukkan di dalam Restra dan RPJM kita ke depan. Satu itu yang kita usul. Pak, mungkin 3 hari lalu, Bapak tadi bilang soal sosial media dan saya langsung buka. 3 hari lalu Bapak posting tentang yang kita seorang pelaut bukan tukang makan. Ya, ini Pak, sebenarnya di situ saya mengingatkan sebenarnya banyak pihak. Kita ini banyak membangun banyak fasilitas kemudian tidak menyelesaikannya. Ya, banyak. Mohon maaf saya harus sampaikan ada PTN, mungkin nggak dirilis ke media dulu ya, misalnya PTN itu ada 12 triliun Pak aset yang mangkrak, 12 triliun, dan ini menjadi perhatian dari KPK untuk diselesaikan dalam 5 tahun. Itulah yang akan diserahkan kepada PUPR. Kemudian saat ini kami tangani yang rehabnya, pada saat yang sama teman-teman di perguruan tinggi masih juga membangun
lagi yang baru, yang rehab belum diselesaikan, yang baru dikerjakan. Secara single year pada bulan November progresnya masih rendah. Ini potensi mangkrak baru. Itu yang saya ingin mengingatkan bahwa karena banyak proyek yang lain ini yang seperti itu. Ya, jadi ini ya buat saya untuk mengingatkan mengingatkan bahwa nenek moyang kita itu pelaut, itu bukan tukang bikin. Kalau ketua boleh. Makasih Mas Pak. Ya, Pak. Baik, terima kasih Dewan Juri. Kami ucapkan terima kasih dan selamat kepada Bapak Iwan Supriyanto yang telah melaksanakan sesi penilaian akhir dari Anugerah ASN 2019 kategori PPT Teladan. Bapak Iwan Supriyanto, Kepala Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Olahraga dan Pasar, Kementerian PUPR Jakarta. Bambu laminasi. Iya. Itu tadi sengaja untuk itu. Mengingatkan kalau kita berjumpa. Berarti yang dibawa Bu Anita banyak dong. Duluan Bu Anita di sini. Ya, buat kita dulu. Baiklah hadirin sekalian, kita akan memasuki tahap akhir dari penilaian PPT Teladan pada hari ini, yakni pembahasan dan perumusan kesimpulan oleh Dewan Juri. Untuk itu, atas permintaan Dewan Juri, seluruh yang ada di ruangan ini Barang-barang yang kita barang udah semua. Nama saya Iwan Supriyanto. Saat ini saya menjabat sebagai Kepala Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Olahraga dan Pasar pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR. Boleh diceritakan Pak inovasi yang Bapak miliki? Inovasi yang cukup banyak sebenarnya, inovasi yang kita lakukan, yang saya lakukan terkait dengan penugasan-penugasan yang diberikan kepada saya. Yang pertama, inovasi terkait dengan terobosan untuk penyelesaian venue Asian Games yang ada di baik itu di Jakabaring, kemudian di Jakarta dan beberapa kota di Jawa Barat, di mana kita harus menyelesaikan dalam waktu yang cepat dengan mutu yang baik, kemudian venue itu certified dan yang pasti harus zero accident. Kemudian kondisi pasukan dan sebagainya serta tantangan yang ada. Dan berikutnya kita juga terus memotivasi, menginternalisasi sistem nilai kepada seluruh pasukan bahwa bekerja tidak hanya sekedar bagian dari ya sebuah pekerjaan, karir, tetapi juga sebagai jalan ibadah. Jadi harapan saya selain target selesai itu juga mencegah seluruh jajaran pasukan untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Jadi menunjukkan bahwa kepada seluruh ASN bahwa tidak hanya dituntut karyanya, tidak hanya yang diurus punishment-nya, tetapi pemerintah juga memikirkan reward-nya. Jadi ada penghargaan yang pada saatnya ketika kita berprestasi, apapun prestasinya, mendapat penghargaan, mendapat penilaian. Dan harapan besar saya sebenarnya dalam ajang ini, penganugerahan atau penghargaan itu dapat disampaikan langsung oleh pimpinan tertinggi negeri ini. Jadi misalnya Bapak Presiden bisa menyampaikan ini adalah kesempatan emas buat beliau untuk menyampaikan kepada seluruh ASN bahwa ASN tidak hanya cukup bekerja biasa saja. Dengan tantangan Indonesia yang luar biasa ini, kita butuh kerja yang ekstra luar biasa gitu. Dan PNS harus hadir di sana. Prestasi akan dibalas dengan sebuah penghargaan gitu melalui ajang ini gitu. Jadi saya berharap penghargaan ini juga bisa nanti disematkan atau diberikan kepada oleh Presiden sehingga ini memotivasi yang lain. Jadi tidak hanya kerja di comfort zone, tapi kita suatu saat harus
berjuang, bertarung untuk kompetitif. Saya, Iwan Supriyanto, Kepala Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Olahraga dan Pasar, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Saat ini kami dari Pusat Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan Olahraga dan Pasar sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 diamanatkan untuk melakukan rehabilitasi kurang lebih 10.000 sekolah negeri yang rusak, kemudian kurang lebih 1.000 madrasah negeri yang rusak, melanjutkan konstruksi dalam pengerjaan 40 PTN yang mangkrak, 9 PTKIN yang mangkrak, serta dukungan pembangunan venue untuk penyelenggaraan PON 2020 di Papua, serta pembangunan 11 pasar rakyat pasca kebakaran dan terdampak gempa. Sepanjang karir saya sebagai ASN di Kementerian PUPR, saya mendapat tugas dan kepercayaan menangani beberapa proyek strategis, antara lain pada tahun 2017 dan 2018 sebagai penanggung jawab pembangunan venue Asian Games dan Asian Para Games tahun 2018, di mana pembangunan dilaksanakan di Jakarta, Palembang, dan sebagian Jawa Barat. Setelah itu, pada tahun 2018 sampai dengan awal 2019, diberikan kesempatan sebagai penanggung jawab penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa di NTB. Kami membangun sekitar 700 fasilitas publik, baik itu fasilitas pendidikan, fasilitas keagamaan, fasilitas perekonomian, serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya. Kemudian pasca gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah pada tahun 2018 sampai dengan 2019, saya juga dipercaya sebagai penanggung jawab untuk pembangunan hunian sementara berikut sarana prasarana pendukung pasca gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah. Setelah itu kami juga dipercaya sesuai dengan amanat Inpres 10 tahun 2018 untuk membangun sarana prasarana terkait dukungan penyelenggaraan PON ke-20 di Papua. Di samping itu, dalam rangka mendorong dukungan terhadap Indonesia 4.0, saat ini kami telah menerbitkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 22 Tahun 2018 yang mendorong pelaksanaan kegiatan konstruksi dilaksanakan melalui implementasi dari Building Information Modeling atau BIM. Dan saat ini sudah diterapkan di beberapa proyek strategis yang kita laksanakan, yaitu pembangunan Stadion Manahan, kemudian pembangunan venue PON di Papua, dan beberapa proyek strategis ke depan. Harapan kami ke depan, revolusi industri konstruksi di Indonesia dapat dimulai dari sini, dari Kementerian PUPR. Sebagai nominasi ASN Teladan 2019, saya mendorong ASN ke depan lebih profesional dan lebih, dan gitu ya. Dan mampu menjadi perekat persatuan bangsa. ASN unggul, Indonesia maju.